Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu praktisi hukum di Indonesia, yakni Bang Deo Lipa, mengungkapkan hal yang sangat mengejutkan dan juga menyakitkan buat Roy Suryo CS. Di mana beliau mengatakan bahwa ya gerombolan pembenci ini sepertinya memang sudah mulai terdesak, sudah mulai stres, nggak tahu lagi harus ngapain. Makanya dia mencari bahan-bahan baru untuk menyerang Pak Jokowi. Dalam hal ini ya ada Mas Gibran gitu. Kalau kita lihat kan ya kemarin atau 2 hari lalu gerombolan Roy Suryo ini kasak kusuk ke sana kemari, ke kementerian lah, untuk mencari bahan baru menyerang Mas Gibran. Kenapa dia melakukan itu? Ya, sepertinya mereka ini sudah mentok di dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Dia tidak bisa lagi membuktikan apapun. Dan lebih jauh, Bang Deo Lipa mengatakan bahwa ya sepertinya sebentar lagi mereka akan segera dibui. Akan segera diumumkan sebagai tersangka, teman-teman, oleh Polda Metro. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya kan? Nah, selain itu, ada juga nasib yang sangat buruk dialami oleh Rismon. Di mana dia terang-terangan mengatakan bahwa Gibran tak punya ijazah SMA. Waduh, hal ini tentu mengundang respon dari salah satu pelajar dari Singapura yang juga sudah lama menetap di Singapura, yang membungkam omon-omon dari Rismon yang kurang data, yang tidak ngerti apa-apa, tapi ya omon-omon seolah paham. Ini kan konyol, teman-teman. Nah, terakhir kita akan melihat seperti apa Pak Prabowo menggebrak meja PBB, panggung PBB, yang dimana ini mencuri perhatian dari Trump, Presiden Amerika Serikat. Seperti apa momennya? Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, kalau dia bilang, oh akhirnya jongkok atau apa, yaitu omongan ngawur lah. Omongan nggak punya dasar dan tidak berdasarkan nilai-nilai profesi psikolog gitu. Jadi itu omongan yang tidak ada parameternya. Karena psikologi kan ada parametriknya kan, nah, ini nggak ada parameternya deh. Omongan suka-suka lah itu bahasanya tuh si Roy Suryo. Ya karena dia suka-suka ya wajar aja dia banyak yang laporin polisi kan. Dia ngomong suka-suka semua dia. Begitu nggak pakai ukuran-ukuran ilmiah, saintifik. Gitu. Jadi Roy Suryo itu nggak pernah saintifik sebenarnya. Nggak pernah dia berpikir secara ilmiah, nggak pernah. Begitu. Cuman omongan dia aja. Oh saya berpikir secara ilmiah, saintifik, padahal nggak. Omdo berarti ilmiah saintifik itu ada metodologinya, ada metodologi penelitian, ada alur sebab akibat, ada uji cobanya, ada eksperimennya, itu baru disebut saintifik atau ilmiah. Begitu sampai timbullah kesimpulan. Tapi kalau tiba-tiba dia bicara, oh saya udah ilmiah dari mana? Orang dia nggak pakai metodologi, nggak pakai ilmu-ilmu pengetahuan yang dipakai, nggak pakai teori-teori pengukuran. Jadi suka-suka. Ya karena suka-suka nanti dia suka-suka juga di penjara karena diputus bersalah kan. Ya bebas aja, dia udah nekat. Orang nekat kan nggak bisa dia apa-apain juga. Roy Suryo itu sebenarnya CS itu udah nekat. Begitu makanya dia di penjara sebenarnya ya udah nasib dia. Kalau dia diputus bersalah di hukum pidana pencemaran nama baik ya. Sebenarnya nasib dia karena dia orangnya suka-suka, semaunya dia kan, semaunya dewe kan begitu kan. Terus gampangin orang begitu. Ya udahlah, suka merendahkan ya kan? Ya kan? Tapi kan dia ketika mau diproses hukum dia ketar-ketir. Buktinya dia minta mediasi kan? Ya Subhan kan? Ya nggak apa-apa mediasi, tapi apa mau Gibran mediasi kan nggak ada. Kita yakin nggak ada lah. Udah sok-sok aja lah. Subhan gugatan perdata kan nggak masuk akal juga. Masa mintanya berapa? 100 triliun. 100 dari mana itu? Triliun itu? Karena nggak mikir dia. Yang gugat nggak mikir kan? Kalau udah gugatan modal gitu udah pasti ditolak. Udah pasti ini gugatan apa nih, bodong-bodongan. Mana ada orang duit punya 120 triliun begitu. Orang Indonesia negara, Bang. Hah? Kalau menang buat negara. Tapi duitnya siapa? Kayak yang digugat kan gak punya duit segitu. Begitu. Udah gak masuk akal. Nilai ijazah sama nilai gugatannya, kemahalan nilai gugatannya. Emang ijazah orang sekolah berapa nilainya? Dari tahun pertama sekolah sampai selesai paling 5 tahun. Dikali usaha semuanya paling habisnya berapa? 100 juta atau 500 juta atau 1 miliar kan begitu kan? Biaya sekolah kan? Itulah namanya faktual. Tapi kalau 125 triliun duit dari mana itu? Duit sekolah juga udah segitu, udah nggak nyampe segitu. Makanya itu gugatan bodoh-bodohan.
Gugatan Yang dengerin ikut bodoh-bodohan. bodoh kalau ikut percayaan begitu. Soal beliau hari ini berubah wajahnya atau kulitnya ya karena ada penyakit. Dan saya pernah tanyakan juga, ya harus recovery lah gitu. Itu nggak ada yang aneh lah gitu. Jadi emang masih yang asli nih ya. Masih yang Karena asli. waktu saya terakhir ketemu, Yang bener, habis ijazah orangnya pun Iya. bertanya ini asli nggak? Jokowi asli apa Jokowi KW? iya makanya kan. Ya, di sini lah. Emang luar biasa sih gerombolan pembenci itu ya. Beneran nih mereka yang minta, tanyain Pak Romi. Iya. Itu beneran tanya, beneran apa enggak? Karena ya sebagai pengamat politik ternama kan saya pasti ketemu juga ya. Iya, Pak Jokowi. Tapi waktu itu masih sehat beliau aja, maksudnya ya masih sosok presiden. Jadi waktu saya ditanya sama teman-teman juga, itu gimana ya waktu itu ketemu masih begitu, masih asli gitu. Dan bukan masih asli ya, ini katanya kayak ada palsunya, tapi memang sama orangnya ya. Sama. Confirm ya. Hah? Jangan ketawa gitu nih beneran nih, confirm. Kasihan amat masa kita meragukan keaslian Ya, Pak Jokowi. makanya. Bukan hanya meragukan keaslian ijazah, Ya, meragukan alhamdulillah. keaslian Jokowi. Saya sudah berkali-kali cerita ke teman-teman bahwa ini asli pasti. Cuma kan saya nggak punya video Pak Jokowi lempar-lempar saya begini. Makanya saya tanyain langsung. Jadi asli ya? Asli. Oh, oke. Nah sekarang waktu ngobrol dulu sama Pak Jokowi, pernah ngomong nggak Pak Jokowi ini arahnya Gibran nih mau saya arahkan kemana? Kan kalau sekarang saya justru Mengalir melihatnya, aja, Mas, gitu. Hah? Mengalir aja Mas. Mengalir aja ya kan. Kalimat verbatimnya gitu, mengalir aja Mas. Pak rencananya untuk Mas Gibran gimana? Mengalir aja Mas. Oh mengalir aja, hanyut gitu maksudnya? Iya, artinya beliau ngomong gini, kebanyakan rencana malah dibaca orang. Iya. Itu canggih bos, itu ngeri bos. Politisi canggih emang Saya Pak Jokowi. melihatnya, sangat mungkin justru anak emasnya Pak Jokowi itu Mas Kaisang. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK, cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Meanwhile, Saya sudah bilang sistem di Singapura sangat ketat, hampir nggak mungkin mengeluarkan ijazah palsu. Dan ingat, setiap negara itu punya sistem pendidikannya sendiri. Setiap kampus pun punya requirement tersendiri untuk menerima mahasiswa baru, bisa dengan berbagai cara kayak gitu. Dan orang nggak terima itu, masih aja dipermasalahkan ijazah SMA-nya mana. Saya tegaskan sekali lagi, Bapak Gibran itu kuliahnya di Singapura. Untuk masuk universitas di Singapura, yang diperlukan adalah selesai secondary school. Tidak perlu selesai SMA, karena memang beda sistem pendidikan. Beda sistem. Untuk selesai secondary school itu 4 tahun atau 5 tahun. Saya terangkan lagi, 3 tahunnya itu SMP sudah diselesaikan di Indonesia. Berarti beliau tinggal melanjutkan 2 tahun Sisa 2 di tahun Singapura. berarti. Dan itu pun sudah dijalankan di Orchid Secondary School. Lalu masalahnya di mana? Orang masih ramai dengan bilang, kenapa SMA-nya cuma 2 tahun? Ya karena memang secondary school itu syaratnya cuma 5 tahun. 3 tahun sudah di Indonesia, ya 2 tahunnya tinggal dilanjutkan di secondary school sini. Dan kemudian di Indonesia ada yang namanya foundation. Itu yang jenjang pendidikan itu yang tidak familiar di Indonesia, sulit untuk dipadankan dengan apa. Dan kalaupun KPU akhirnya menuliskan UTS itu sebagai SMA, menurut saya itu juga sudah tepat. Karena gini, Sudah tepat. data di KPU itu kan data publik yang dilihat oleh masyarakat Indonesia. Kalau KPU menuliskannya itu Orchid Secondary School sebagai secondary school, lalu UTS sebagai foundation, masyarakat bingung apa nih kayak gitu. Jadi menurut saya KPU menuliskan Orchid Secondary School sebagai SMA dan UTS sebagai SMA itu sudah tepat supaya masyarakat paham, oh SMP-nya kan sudah jelas di Indonesia. Kemudian jenjang pendidikan setelah SMP kan SMA. Jadi itu untuk mempermudah masyarakat biar paham aja. Betul. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal. Tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gua setir gitu loh. Waduh. Inilah pengamat yang kadang salah-salah gitu ya kan. Apalagi soal kehadiran Pak Jokowi di Istana Negara pas upacara 17 Agustus ya kan. Masih kan nggak kalian? Kata dia
Ibu Mega akan datang, Pak Jokowi nggak akan datang. Rupanya kebalik ya kan. Aduh, Pak Prabowo kayaknya dia butuh jabatan nih. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. The situation is very, very, very bad there. So we are here to meet to do everything we can to stop this war and to bring the hostages back. So once again, Mr. President, thank you very much for hosting everyone. Well, and also great speech you made today. Really, I watched it. A really great speech. Thank you very much. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him when you left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is my most important meeting. I've had important meetings. I don't want to insult anybody that we've met with. We've met with 32 meetings here. But this is the one that's very important to me because we're going to end something that should have probably never started. Thank you very much, everybody. We appreciate it. Thank you. Distinguished delegates, we are greatly heartened by the events of the last few days, where significant leading countries of the world have chosen to side with history, to choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Semua tepuk tangan loh. Luar biasa Pak Prabowo. We may be weak individually, but the sense of oppression, the sense of injustice has proven in the history of mankind that this sense of injustice, this sense of oppression will unite into a strong force that will overcome this oppression, that will overcome this injustice. To close, I would like to reiterate again Indonesia's complete support for the two-state solution in Palestine. We must have an independent Palestine, but we must also recognize, we must also respect, and we must also guarantee the safety and security of Israel. Only then we can have real peace, and no longer hate and no longer suspicion. The only solution is this two-state solution. Two descendants of Abraham must live in reconciliation, peace, and harmony. Wow. Emang presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto itu tidak pernah gagal dalam berpidato. Dimanapun dan kapanpun. Entah itu dalam negeri, entah itu forum-forum dunia. Beliau selalu berapi-api dalam berpidato, teman-teman. Ini sangat luar biasa loh. Sampai Trump aja mengakui, menotis Pak Prabowo ketika menggebrak-gebrak meja. Waduh, saking emosionalnya Pak Prabowo ya. Beliau ini mantan militer, tapi beliau tidak suka dengan peperangan, teman-teman. Karena peperangan akan menghambat kemajuan suatu negara, akan membinasakan umat manusia. Banyak banget yang dirugikan, ekonomi akan hancur. Makanya Pak Prabowo selalu mengedepankan perdamaian dunia. Karena hanya begitu ya semua bisa tumbuh, teman-teman. Kalau tidak begitu ya agak sulit. Ukraina Rusia tidak berhenti, Israel Palestina tidak berhenti. Untung kemarin India Pakistan sempat memanas, sempat saling serang, cuma udah meredup. Kamboja sama Thailand apa gitu ya. Saya agak lupa, teman-teman. Nah ini kan harus kita damai, teman-teman. Nggak boleh terjadi peperangan di muka bumi ini. Banyak sekali yang dirugikan. Dan balik lagi mengenai Bang Diolipa tadi,
terkait dengan Roy Suryo ya memang beberapa waktu lalu Roy Suryo ini kan sempat mengatakan bahwa IQ Gibran itu ya di bawah rata-rata lah dan segala macam, IQ jongkok lah. Tapi ya orang mengatakan itu sepertinya orang yang punya penyakit juga teman-teman. Bukan orang yang waras juga sepertinya ya. Bang Deolipa aja mengatakan ya orang-orang ini nekat. Ya kenekatannya ini entah itu mereka dibayar atau memang nekatnya nekat karena ya bodoh aja gitu. Ini kan yang harus ditelusuri, motif mereka itu apa gitu motifnya. Kok bisa-bisanya kekeh banget, lincah banget dalam bergerak. Ya kalau tidak didasari dengan kebencian sepertinya agak sulit sih. Kalau memang dia tidak dibayar tapi motifnya kebencian ya itu mungkin agak masuk akal sedikit. Tapi ya tertarik juga saya dengan kata Bang Deolipa ya mereka ini memang sudah sepantasnya sih dibui gitu ya kan atas perilaku-perilaku mereka. Dan kata Bang Deolipa dugaan mengenai pencemaran nama baik ini ya sepertinya memang sudah hampir sampai tahap akhir lah mungkinnya kalau kita terjemahkan dengan penjelasan Bang Deolipa tadi. Dan mengenai gugatan Bang Subhan Palal terkait dengan Mas Gibran ya itu juga nggak masuk akal. Ya banyak sekali praktisi hukum yang mengatakan bahwa Subhan Palal memang ini nggak masuk akal gitu ya kan. Apa coba kerugiannya sampai dia minta 112 atau 120 triliun ini kan nggak masuk akal. Setelah ada gugatan itu barulah Roy Suryo CS ini menggantung di Subhan Palal di isu ijazah ini, ijazah Gibran. Ikut lagi Rismon, ikut lagi Tifa, ikut lagi gerombolan-gerombolannya. Tapi sayangnya TPUA sangat mengejutkan ya. Di video saya sebelumnya tadi TPUA sudah menyemprot Roy Suryo CS karena mereka sudah offside sepertinya, sudah terlampau sombong, sudah terlampau over acting gitu ya kan. Belum selesai urusan ijazah Pak Jokowi lari ke ijazah Gibran. Memang orang ini ya bisa kita bilang udah nggak jelas arah tujuan hidupnya teman-teman. Apakah gara-gara mereka menganggur di era Pak Jokowi mereka tidak dapat apa-apa, mereka tidak dapat uang, makanya ya hidup mereka tergantung kepada serangan-serangan kepada Pak Jokowi. Nah apakah seperti itu? Ini sepertinya perlu dijawab juga oleh gerombolan pembenci ini gitu ya kan. Dan mengenai wah ini Rismon betul-betul sudah sangat lancang gitu mengatakan bahwa Gibran tak punya ijazah SMA. Tapi logikanya ya Gibran ini kan lulus dari MDIS, ijazahnya dari Bradford. Gimana ceritanya orang bisa lulus S1 kalau dia tidak menempuh pendidikan formal setara SMA yang ada di luar negeri? Inilah orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tapi ngocehnya itu seperti orang yang tahu mengenai sistem pendidikan luar negeri. Dia mau menyamakan sistem pendidikan Singapura dan juga Indonesia. Ini kan rumit persoalannya teman-teman. Ya, tapi sepertinya sebentar lagi kasus ini akan segera berakhir. Ya, kita tunggu aja teman-teman ya seperti apa endingnya. Tapi sepertinya ya tidak bakal happy ending sih buat Roy Suryo CS. Oke, sebelum saya akhiri jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.